5 alam yang akan dan telah dan sedang dilaksanakan oleh manusia dan akan kita lalui juga. Pertama namanya Bapak Ibu, namanya alam ruh atau alam arwah. Nanti kalau Ustadz terlalu cepat, Ibu angkat tangan ya. Itu pertanda terlalu cepat menyampaikan. Alam pertama namanya alam ruh, alam arwah. Apa bedanya ruh dengan arwah? Kalau ruh digunakan untuk mufrad, 1. Kalau 2, ruhani berarti musanna, 2. Kalau jamak banyak namanya arwah. Berarti 1 ruh, kalau 2 ruhani, kalau banyak arwah. Jadi kalau ada ibu-ibu namanya ruhani, 2 ruhnya itu dari segi bahasa. Jadi Bapak Ibu, alam ruhlah yang pertama kita tempuh. Ada dijelaskan Allah di surah Al-A'raf, urutan surah yang ke-7, nomor ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam. Dan ingatlah Bapak Ibu, dalam ilmu tafsir ketika di awal ayat, di pangkal ayat Allah mengingatkan kita, ingatlah, itu pertanda yang akan diinformasikan ini sering kita lalaikan, sering kita lupakan, maka diwanti-wanti di pangkal ayat wa iz, ingatlah. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam, ingatlah ketika dulu Allah mengumpulkan ruh anak cucu Nabi Adam. Wa ashhadahum ala anfusihim, Allah minta persaksian kepada mereka. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu, mereka menjawab, bala syahidna, iya ya Allah, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Apakah semua manusia bersaksi pada saat itu? Iya. Tapi kenapa orang menyembah yang berbeda-beda? Di ujung ayat dijelaskan, antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hada ghafilin. Di hari kiamat akan ditanya, mereka akan menjawab, kami lalai dari hari persaksian itu ya Allah. Kata kuncinya, alam pertama yang kita lalui namanya alam ruh atau alam arwah. Yang kedua, Bapak Ibu, ada namanya alam rahim, alam kandungan. Ini sudah berlalu juga. Alam rahim, alam kandungan dijelaskan di surah Al-Mu'minun, urutan surah 23, nomor ayat 12 sampai ke 14. Di ayat itu Allah menceritakan dan menjelaskan bagaimana perkembangan janin dalam kandungan ibu. Pertanyaannya, berapa lama orang di alam kandungan? 9 bulan ya. Ada yang lebih 9 bulan, 10 bulan, ada nggak? Yang setahun? Ada juga. Yang 2 tahun? Kalau ada orang 2 tahun di kandungan, lahir langsung ada giginya. Hai, kata dia. Tapi ada juga yang kurang 9 bulan udah lahir dia. Baru 8 bulan setengah udah lahir. Ada juga orang menikah Januari, lahir anak bulan Mei. Ada nggak? Tahun depannya. Ibu suzon, maksudnya dia tidak langsung mengandung, nunggu dulu agak setahun. Jadi jamaah yang mulia, ini sudah kita lalui juga alam kedua, alam rahim. Yang ketiga, sekarang kita lalui namanya alam dunia. Alam dunia ini berapa lama? Kalau kita melihat ke belakang, umur Nabi Allah Adam itu 1000 tahun. Turun ke bawah Nabi Nuh 950 tahun. Sampai ke Nabi kita 63 tahun. 63 tahun umur Nabi itu hitungan Hijriyah. Karena Hijriyah kalendernya lebih pendek daripada kalender yang biasa kita gunakan. Januari, Februari, Maret, namanya kalender Gregorian atau kalender Masehi. Umat Nabi Muhammad antara 60, 70, 80. Ada juga yang melebihi sedikit. Jadi Bapak Ibu, alam dunia dijelaskan di surah Al-Hadid, urutan surah yang ke-57, nomor ayat yang ke-20. I'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibun wa lah'un, bahwa kehidupan di dunia ini hanya sekedar senda gurau dan permainan belaka. Wa tafakhurun wa takasurun bainakum fil amwali wal aulad, saling berbangga dengan harta, saling berbangga dengan anak. Tak jumpa kita dengan orang 20 tahun, pas jumpa pertanyaan tidak keluar dari yang 2 ini. Anakmu udah berapa? 2. Engkau anakmu berapa? 3. Habis itu nanya lah masalah harta.
Suamimu kerja di mana? Oh, di sini. Kebun sawit udah berapa luas? Selalu masalah itu pertanyaan. Karena kehidupan di dunia memang hanya sekedar membanggakan harta, hanya sekedar membanggakan anak. Intinya tak boleh kita meninggalkan dunia, karena dunia harus kita gapai, akhirat juga insya Allah kita dapatkan. Makanya di surah Al-Baqarah, surah yang kedua, nomor ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Berarti dua-duanya, baik di dunia, baik juga di akhirat. Ibu-ibu ngantuk? Enggak ya, saya khawatir tadi masuk musola baca doa bismikallahumma ahya wa bismika amut. Salah baca doa, nauzubillah. Yang intinya yang ketiga alam dunia, yang keempat namanya alam barzah atau alam kubur. Makanya Bapak Ibu, waktu kita masuk kubur ada doa kita baca salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Semoga Allah menyelamatkan kalian wahai yang ada di kubur. Antum bina salafun wa nahnu bikum lahikun. Kalian telah mendahului kami kelak akan menyusul dengan kalian. Yang kelima, Bapak Ibu, ada namanya alam akhirat. Dijelaskan Allah di surah Al-Infitar tentang kiamat, urutan surah 82, nomor ayat 1 sampai ke 5. Idas sama'un fatarat, apabila langit terpecah. Wa idal kawakibun tasarat, planet-planet pun bertabrakan. Wa idal biharu fujirat, air laut dimuntahkan ke daratan. Wa idal kuburu bu'sirat, semua kuburan pun akan dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, manusia akan tahu apa yang sudah dia lalaikan, apa yang sudah dia kerjakan. Berarti 5 alam ditempuh manusia. Adik-adik apa ya? Satu namanya alam roh. Apa namanya? Alam roh. Suara Ustadz jelas? Jelas Bu ya? Jelas. Satu namanya alam roh. 2 alam rahim. Ingat ya? 3 alam dunia. 1 alam roh. 3 dunia. Yang kedua alam rahim. Yang keempat alam barzah. Apa namanya? Alam barzah. 5 alam akhirat. Udah hafal? Oke, ulang. 1 alam roh. 5 alam akhirat. 4 alam barzah. 2 alam rahim. 3 1. Berarti hafal tuh. Oke, Bapak Ibu yang mulia, kembali ke ayat yang tadi. Nama surahnya Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 185. Kullu nafsin za'iqatul maut, semua orang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Sambungan ayat ini, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, semua perbuatanmu akan diminta tanggung jawab kelak di hari kiamat.